Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan yang gelap ke jalan yang terang, yaitu agama Islam. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah serta Ibu Ketua Pimpinan Ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa iman dan Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Dua kosakata ini merupakan istilah tentang momen malam yang hanya hadir di Ramadan. Momen tersebut merupakan malam paling istimewa karena beribadah di malam Lailatul Qadar memberikan ganjaran pahala sangat besar bagi umat muslim. Lailatul Qadar dalam bahasa Inggris memang tidak memiliki istilah khusus, akan tetapi momen ini dapat disebut sebagai The Glorious Night atau malam yang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan is the perfect time to learn and practice the teachings of the Quran. Ramadan adalah waktu terbaik untuk belajar dan mempraktekkan ajaran Al-Quran. Al-Quran is the only solution to be religious and stay close to Allah. Al-Quran adalah satu-satunya solusi untuk menjadi lebih religius dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anjuran amal ibadah yang dianjurkan untuk umat muslim selama bulan suci Ramadan. Mulai dari amalan-amalan sunnah saat buka puasa dan sahur, bertadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, dan lain sebagainya. Salah satu anjuran utama adalah meraih malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu
turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar artinya malam kemuliaan dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana pahala beribadah pada malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak sekali kebaikan pada manusia yang mau beribadah dan memohon kepadanya. Hanya saja kepastian kapan malam agung ini terjadi belum ada yang bisa memprediksi. Apakah di awal Ramadan, pertengahan, atau di penghujung bulan Ramadan. Jika kita umpamakan malam Lailatul Qadar ini bagaikan permata yang sangat indah yang tersimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Semua orang menginginkannya, tetapi hanya bisa memprediksi keberadaannya. Tidak ada seorang makhluk hidup di muka bumi ini yang mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tujuannya agar manusia terus berusaha meningkatkan ketakwaan demi mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita ingin mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar adalah malam terasa hening, malam tampak cerah dan tenang. Bahkan air tidak mengalir dan tumbuh-tumbuhan tidak bergerak. Dan sinar matahari di pagi hari berwarna putih, tidak menyilaukan dan terasa hangat. Berbahagialah orang yang bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, tentunya diikuti dengan beribadah. Sebagaimana kita ketahui selama ini, bahwasanya sebagian kaum muslimin hanya bersemangat mengisi bulan Ramadan dengan serangkaian ibadah baik sunnah maupun wajib hanya di awal-awal bulan Ramadan saja. Semoga dengan ketidakpastian keberadaan Lailatul Qadar di salah satu malam terakhir bulan Ramadan akan memacu semangat kaum muslimin, terutama ibu-ibu Aisyah, untuk terus konsisten meningkatkan kebaikan dan ibadah dari awal Ramadan hingga akhir, yang akan memberi pengaruh positif di bulan-bulan lainnya. Rasulullah memiliki cara tersendiri menyambut malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah upaya yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menggapai malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini tertuang di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Merujuk pada hadis tersebut, dapat disimpulkan 10 malam terakhir Ramadan merupakan waktu yang terbaik untuk beribadah. Begitulah cara Rasulullah menggapai Lailatul Qadar. Oleh sebab itu ibu-ibu Aisyah usahakan setiap malam ke-10 terakhir diisi dengan memperbanyak ibadah. Usahakan tidak ada satu malam pun yang tidak dihiasi dengan ibadah, supaya malam Lailatul Qadar tidak terlewatkan. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan malam terbaik itu, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah has brought Ramadan in our life. Allah membawakan Ramadan di kehidupan kita. And we must take this opportunity to do a lot of pray. And kita harus memanfaatkan hal tersebut untuk memperbanyak doa. May Allah forgive us for all our sins. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Demikianlah kajian Ramadan pada hari ini. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.